Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Shalla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 10 Sejunjung. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, staf tata usaha yang juga hadir pada kesempatan ini, kepada Ibu Sriyanti sebagai tugas sebagai pemateri dari aksi nyata. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana masih memberikan rahmat, nikmat waktu dan kesempatan kepada kita, sehingganya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian aksi nyata oleh Ibu Sriyanti AMDRO SPD. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini ada beberapa penyampaian dari Ibu Sriyanti. Aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ini kepada Ibu Sriyanti, langsung saja kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang telah membantu membuka acara kita pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini untuk mendengarkan aksi nyata kami di modul 1.4. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya khususnya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Tak lupa salawat dan salam kita untukkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru yang mau menyempatkan waktunya hadir pada kegiatan pagi ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung saja masuk ke materi kita, yaitu budaya positif. Saya di sini berperan sebagai pemateri ya Pak, untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya CGP angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Sebelum mulai, baiklah kita coba dulu. Ini ada mindfulness namanya. Mindfulness ini berfungsi, sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Ini manfaatnya bisa untuk mengembalikan konsentrasi, meningkatkan daya ingat, ataupun meningkatkan kreativitas. Untuk sejenak saya minta kepada Bapak Ibu Guru, pejamkan matanya, fokuskan pada satu titik fokus kegiatan, rilekskan badannya. Mari kita cobakan agak 10 atau 20 detik mendengarkan musiknya sambil dipejamkan. Apa yang nanti kita rasakan bersama?
Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mengikuti mindfulness-nya. Sekarang saya meminta bagaimana tanggapan Bapak Ibu, bagaimana kita merefleksikan perasaan kita tadi sewaktu kita melakukan mindfulness itu. Apakah ada perubahan dari sebelum kita memejamkan mata sampai kita kembali ke ruangan ini. Tadi kita fokus pada satu titik. Boleh minta pendapatnya Ibu Popi? Bagaimana rasanya tadi? Apa ada perubahan atau sama saja? Apa yang bedanya, Bu? Tadi mungkin sebelum dipejamkan mata perasaan dan pikirannya kurang tenang ya Bu. Iya. Terus setelah ada refleksi tadi rasanya agak tenang. Alhamdulillah, berarti ada sedikit rasa tenang ya Bu ya di saat kita sudah melakukan mindfulness ini. Ini sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Di saat kita duduk, di saat kita merasa ada beban pikiran, di saat kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, itu bisa kita lakukan. Diam sejenak, pejamkan matanya, tarik nafas, hembuskan, lakukan agak beberapa kali. Itu biasanya membantu kita mengembalikan emosi kita ke kondisi semula, atau istilahnya kita berusaha mengontrol emosi atau mengembalikan kenyamanan pada pikiran kita. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Saya mengharapkan nanti setelah kita melakukan ini semua bisa memahami konsep budaya positif itu sendiri. Yang kedua, kita dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang sama-sama kita banggakan ini. Selanjutnya di sini sebelum memulai budaya positif ini pasti kita berpikiran kenapa sekarang ada budaya positif. Ini terbit karena adanya pemikiran dari Bapak kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini dia yang dimaksud Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah maksud tertinggi dari nanti tujuan pendidikan kita di Indonesia diharapkan oleh Bapak KHD, yaitu menciptakan anak-anak yang mempunyai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lanjut. Sebelum sampai ke budaya positif itu tentu kita melihat dulu paradigma belajar kita, apakah harus dirubah atau begitu-begitu saja. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini mungkin teori kontrol ini apa? Kita sudah sering melakukannya, cuma istilahnya mungkin yang baru kita dengar. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Nah, di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri dan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini menurut William Glasser. Ketika murid bisa melakukan restitusi, di mana dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Nah, sekarang kita coba bayangkan. Apakah kita biasanya mengevaluasi diri sendiri kah, atau lebih sering kita mengevaluasi orang lain? Mana yang lebih sering kita lakukan? Mengevaluasi orang lain. Berarti kalau dari pendapat William Glasser ini kita belum termasuk orang yang berbahagia. Nah, belum orang yang bahagia kita berarti. Karena orang yang bahagia ini adalah orang yang bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Saya melakukan ini tadi, apakah ini sudah benar? Apakah depannya akan seperti ini juga? Atau bisa membuat perubahan? Itu yang seharusnya kita lakukan supaya kebahagiaan kita itu datangnya dari dalam. Tapi kalau kita sering, oh ibu tuh
aja bantu itunya bantu ilan ndak kan ngerti itu evaluasi orang lain. Maka yang timbul itu bukan rasa bahagia sebenarnya, tapi rasa mungkin iri, tapi kita tutupi dengan mengevaluasi orang lain, membicarakan orang lain untuk menutupi apa yang kita tidak mampu lakukan sebenarnya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bahagia, evaluasilah diri kita. Sudah menjadi seorang guru yang baikkah kita? Sudah menjadi contohkah untuk anak-anak didik kita? Itulah sebaiknya yang kita lakukan untuk menjadi seorang yang berbahagia. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Biasanya selama ini kita dalam pembelajaran ya Bapak, kita melakukan stimulus respon namanya dalam pembelajaran K13. Pada nanti kurikulum merdeka itu namanya pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas inilah yang harus kita pelajari dulu, baru kita bisa merubah bagaimana nanti paradigma kita ke depannya tentang dunia pendidikan ini. Baiklah, di sini ada tabel tentang stimulus respon yang selama ini kita kerjakan dan tentang teori kontrol yang dikemukakan sekarang oleh banyak bapak pendidikan kita. Yang pertama, stimulus respon. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita ini semuanya kita anggap sama. Semua kebutuhan anak kita anggap sama. Tidak berbeda. Baik dia yang pintar sama saja kebutuhan dengan dia yang bodoh. Maaf, di sini mungkin tidak ada anak yang bodoh, tapi kemampuan anak yang kurang. Sama, kita samakan kebutuhan setiap anak kita sama. Dia harus sama-sama mencapai titik ini, tidak boleh berbeda. Kalau di tirai kontrol, kebutuhan setiap anak itu berbeda, tidak sama. Yang si A dengan si B itu kebutuhannya berbeda. Jadi cara penanganannya juga harus berbeda. Lalu yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang itu akan memiliki gambaran yang berbeda untuk orang yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak bisa menyamakan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, perilaku itu memiliki tujuannya. Misalnya, maksud di sini anak kita itu seperti di luar mengambil bangga. Apa tujuannya? Kalau di stimulus respon itu kita melihatnya dia melakukan satu kesalahan. Mungkin di situ dia mengambilnya karena dia mau butuh untuk cemilan kah, untuk dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain kah, itu kita harus tanyakan dulu. Itu maksudnya sekarang kita harus teori kontrol, bukan lagi stimulus respon. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu, karena anak kita bersalah, kita sebagai guru akan mengontrol anak kita itu, akan membuat dia mengakui kesalahannya menurut kita. Kamu salah, akui kesalahan kamu. Itu yang harus dilakukan, ini konsekuensinya. Biasanya kita begitu, tapi kalau di teori kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Anak itu juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Baik, selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita sudah bisa berusaha baik-baik. Seperti saya misalnya, udah bicara sama anak, dibawa baik-baik. Di saat dia tidak mau, apa yang saya lakukan? Dipaksa. Saya marahi, saya ajak dia harus selesai. Kalau tidak selesai, saya marahin kembali. Itu yang biasanya kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol ini tidak boleh ada pemaksaan, tapi kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang harus kita lakukan? Kerjasama dengan anaknya. Lanjut, stimulus respon yang berikutnya, modal berpikir menang kalah. Antara kamu atau ibu yang benar.
Kalau ibu yang benar, kamu harus ikuti kata ibu. Kalau kamu yang benar, kamu boleh cari jalan sendiri. Itu biasanya menang kalah. Harus ada pilihan. Tapi kalau di teori kontrol, kita mengendalikan anak itu ada istilahnya model berpikir menang-menang. Karena apapun masalah anak kita selesaikan dengan cara baik-baik. Jadi anak senang, kita senang. Itulah yang dimaksud dengan menang-menang. Lanjut, di sini untuk menciptakan budaya positif itu pertama tentu kita harus disiplin dulu. Di sini ada disiplin positif. Bapak Ibu, kalau boleh bertanya, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu sekalian? Pak, apa yang terbayang dalam pikiran Bapak? Hidup teratur. Ibu Mary, apa yang terbayang dalam benak ibu kalau mendengar kata disiplin? Sesuai dengan aturan. Berarti kata disiplin ini sesuai dengan harus ada aturan. Kalau kata aturan berarti ada tekanan ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini seperti ini mengenai tata tertib. Apalagi yang kita ketahui tentang disiplin, teratur. Seperti kata Bapak tadi, kepatuhan pada peraturan. Dan mungkin ada hukuman di sini untuk mendisiplinkan. Itu biasanya yang terbayang di saat kita mendengar kata disiplin, pasti ada aturan, ada patuh, ada hukuman. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini disiplin positif di sini merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Itulah yang ingin diwujudkan. Jadi tidak ada dalam pikiran anak itu keterpaksaan. Itu yang pengen digambarkan sekarang. Misalnya di sini ada digambarkan anak disuruh untuk membersihkan tempat tidurnya. Anak sendiri pasti kalau biasanya tidak dibersihkan nanti orang tuanya, awas kalau tidak dibersihkan, tidak bersih, tidak dikasih uang jajan, tidak dikasih apa, itu dulu. Kalau sekarang usahakan anak yang mau, kalau dia membersihkan tempat tidurnya, maka dia akan merasa nyaman, merasa tenang berada di kamarnya. Jadi tidak ada hukuman lagi, usahakan. Jadi istilahnya disiplin di sini kita upaya dari dalam diri anak lah yang pengen berubah, bukan kita yang merubahnya. Kalau kita yang merubahnya, kalau bersih kamarnya nanti bunda kasih jajan lebih. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Atau kalau bersih kamarnya nanti dapat reward tertentu, itu juga tidak boleh. Atau dengan ancaman, kalau tidak dibersihkan kamarnya kamu tidak boleh keluar kamar seharian, itu juga tidak diperbolehkan dalam disiplin positif. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Jadi tempat tumbuh dan bersemainya benih-benih kebudayaan menurut kodratnya. Misalnya kodratnya menjadi seperti dulu dicontohkan, pernah kita ikut juga. Kalau kita tanam jagung, jangan berharap tumbuh padi. Kalau anaknya misalnya memang bibitnya tidak ada untuk jadi dokter, jangan paksakan jadi dokter, itu istilahnya. Kalau anaknya berbakat di seni, jangan suruh dia jadi perawat, karena nanti di seni kan juga orang yang ada di sini. Ya, begitu maksud dari budaya positif. Tuntunlah anak tumbuh kembang dengan kodratnya masing-masing. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang mengelola dan menuntun siswa untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi sesuai kodrat alamnya dan budaya positif agar dapat menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila
Sudah pernah dengar ya Bapak Ibu? Sudah pernah juga disampaikan, diimplementasikan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, anak itu diminta untuk mandiri. Yang ketiga, anak diminta mempunyai bernalar kritis. Yang keempat, anak yang kita harapkan nanti dia harus menjadi anak yang kreatif. Yang kelima, anak yang suka bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Kalau kita lihat dari 6 profil pelajar Pancasila ini, sepertinya kita kembali ke waktu sekolah ya Bapak Ibu. Semuanya ada di sini. Mungkin kemarin agak terkikis sedikit, makanya sekarang dikembalikan lagi menjadi anak yang bertakwa. Dia bisa mandiri. Kalau dia mandiri, maka dia tidak akan ada ketergantungan kepada orang lain. Tidak ada sumber pekerjaan, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ini yang kita harapkan dengan mandiri. Bernalar kritis, dia bisa cepat tanggap dengan lingkungannya, tidak lambat daya pikirnya, kreatif, bisa menciptakan sesuatu yang baru. Gotong royong, dia suka bekerja sama. Mungkin di sini anak-anak kita agak kena sekarang ya Bapak Ibu, kurang suka bergotong royong. Lalu berkebinekaan global. Kita itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Ini tidak, kita saja masih dalam satu nagari mungkin atau satu kecamatan, beda nagari sudah merasa berbeda, tidak ada lagi rasa kesatuan. Disitulah ini untuk profil Praja Pancasila besok diharapkan kembali anak-anak kita itu kembali ke kodratnya, yaitu berkebinekaan global. Baiklah, dalam menyusun program budaya positif juga diperlukan kolaborasi dengan murid, sehingga murid tidak merasa terbebani dalam melaksanakan budaya positif. Murid diajak membuat satu kesepakatan yang berpihak kepada murid. Hal ini merupakan implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau dulu di kelas mungkin ada peraturan kelas. Kalau sekarang itu diharapkan namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berasal dari murid. Mereka yang mendiskusikan apa yang terbaik untuk kelas mereka. Tidak kita yang memberikan ini harus begini ya nak, ini beginikan, ini peraturannya begini. Itu namanya kalau dulu itu peraturan kelas, kalau sekarang itu kesepakatan kelas. Oke, selain itu, guru juga perlu menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Ini yang saya pelajari di modul 1.2, yaitu seorang guru itu mempunyai nilai dan perannya. Nilai gurunya yang pertama itu mandiri. Kita sebagai guru harus mandiri, harus bisa melaksanakan semua kegiatan itu sendiri. Kalau kita belum bisa, kita belajar. Misalnya nggak bisa memakai laptop, belajar menggunakan laptop. Nggak bisa menggunakan aplikasi DAP, belajar menggunakan. Itu dia masuk mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Karena ada kalanya, ada waktunya nanti. Kita itu tidak ada orang yang bisa membantu di samping kita. Tidak ada tempat bertanya, maka kita harus bisa sendiri. Lalu yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif. Nah ini yang sangat diharapkan sekali sekarang dalam kurikulum Merdeka, yaitu kolaboratif. Setiap kita itu harus mau berkolaborasi, baik dengan guru sesama guru, guru dengan muridnya, guru dengan kepala sekolah, guru dengan wakilnya, guru dengan masyarakat sekitar. Kita harus mau berkolaborasi. Yang keempat itu ada inovatif. Dan yang terakhir berpihak kepada murid. Ya, berpihak kepada murid yang paling ditekankan sekali. Selanjutnya, budaya positif menyadarkan saya akan pentingnya guru memahami kondisi lingkungan dan siswa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Seorang guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan ekosistem pendidikan dengan membuka banyak kolaborasi, mendorong tingkat kepemimpinan murid agar menjadi pribadi yang lebih aktif dan percaya diri, serta mampu menciptakan format pembelajaran yang menyenangkan. Oke, di sini kita lihat motivasi perilaku manusia. Manusia ini di sini ada Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika menghindari ketidaknyamanan atau namanya hukuman. Kenapa dikatakan itu memotivasi? Misalnya saya berulang dari Tanjung Gadang ke Sinyalanse. Motivasi saya datang pertama itu karena apa?
kalau saya datang terlambat saya merasa tidak nyaman, nanti ada hukuman. Begitu juga dengan anak. Kalau dia datang terlambat dihukum berdiri di depan tiang bendera selama 2 jam. Jadi ini motivasi intrinsik yang datang dari luar. Kalau dia tidak datang di saat yang sudah ditentukan, maka dia akan merasa tidak nyaman dan akan mendapatkan hukuman. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, ada motivasi lagi menurut Diana Gosen untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya ikut lomba meding, tujuan utama anak-anak sekarang mungkin untuk mendapatkan hadiah, atau memang tujuannya untuk berkarya, itu beda ya. Kalau dari imbalan penghargaan dari orang lain ini, misalnya anak saya, Bu, Bapak, kalau lapornya nanti dapat peringkat 1, Bunda belikan Al-Quran baru misalnya, itu namanya mengharapkan imbalan. Atau sampai puasanya 30 hari nanti akan dibelikan baju baru atau mukena baru, itu masih motivasi intrinsik dari luar. Nah, yang ketiga menurut Diana Gosen, motivasi itu ada menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang diharapkan, yaitu menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya menghargai diri sendiri, melakukan sesuatu karena dirinya sendiri. Di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Kalau kebutuhan akan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, contohnya kebutuhan tempat tinggal, apalagi kesehatan, makanan tidak terpenuhi, maka ini akan mempengaruhi nanti motivasi anak dalam belajar, kemauan anak dalam belajar. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini yang kurang dari anak kita sekarang, Bapak Ibu, itu yang perlu kita ingat sekali, kebutuhan akan kasih sayang. Karena anak-anak kita sekarang kita lihat dia itu mendekat ke kita, melakukan kenakalan-kenakalan karena di rumahnya kurang rasa kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan. Ini seperti mengikuti lomba, dapat juara, mendapatkan peringkat kelas atau apa, ini kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin apa yang diraihnya itu diakui, apa yang dicapainya itu diberikan apresiasi, itu yang dimaunya. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan untuk melakukan mana pilihannya. Pilihannya yang mau kita arahkan ke B, dia maunya ke A, jadi usahakan dia dapat A. Itu yang kebutuhan akan kebebasan, bebas memilih, bebas melakukan apa yang dia suka, tapi dalam tahap positif. Yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, makanya sekali-kali kita adakan seperti bazar kemarin atau pentas seni, itu mereka merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan mereka terpenuhi. Kalau 5 dasar kebutuhan manusia ini terpenuhi, maka anak itu yakinlah dia akan menjadi seseorang anak yang super, seseorang anak yang benar-benar kita harapkan. Tapi penuhi dulu kelima kebutuhannya ini. Kalau 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih dari anak. Di sini kita lihat ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, dari 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, mana yang pernah Bapak terapkan terhadap anak didik kita? Bapak, dari 5 posisi kontrol ini, mana yang pernah Bapak pakai? Sebagai penghukumkah, pembuat anak merasa bersalah, atau sebagai temannya, atau hanya memantau lihat-lihat saja, atau sudah mencapai posisi sebagai manajer, atau kelimanya saya sudah pernah, Bu, sudah saya cobakan ini semuanya. Udah dicobakan semuanya ya Bapak. Nah, kalau Bu Fitriati, dalam kelima posisi kontrol ini mana yang sering Ibu gunakan? Kalau Pak Anja sudah pernah melakukan kelima posisi kontrol ini? Manajer belum, yang selain manajer sudah.
belum sempurna. Tapi kalau saya sebagai penghukum itu sempurna sekali, Bu. Sering sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau berada kita sebagai guru ini kan sebagai posisi kontrol ya. Kalau yang pertama itu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum ini kita akan mengatakan pada anak, angka angjo dari patang nampak lain. Itu posisi penghukum. Kasih kau anak bujang push up 5 kali. Penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini kita mendekati anak. Dena lah ibu kecek dari tadi. Beko kok lakuannya ibu nak bodebongi di kepala sekolah, ibu yang ditatap di wakil di guru wak tadi di kantor awak kawa aja nya kecek anda ibu kah ibu. Itu sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini benar atau salah kita lakukan? Kalau dalam yang saya pelajari itu masih salah. Apalagi tadi penghukum ya Pak Ibu, itu sangat salah sekali karena ini meninggalkan luka di hati anak. Kalau menghukum itu psikis anak-anak. Dia merasa ibu kok, tapi dia tidak berani mengungkapkan. Tapi kita tahu alam bawah sadarnya mengingat itu. Hal buruk akan diingat jauh lebih lama dibanding hal baik. Nah, pembuat rasa bersalah tadi juga seperti itu. Dia merasa kecewa pada dirinya sendiri, merasa dirinya tidak berharga, tidak bisa mengikuti, tidak bisa menghargai orang yang sudah memberikan dia kepercayaan. Itu pembuat rasa bersalah. Lalu ada posisi teman, kita dekati lagi. Kayak kecil tadi lah kan jam udah tujuh, besok jam enak, beku ibu tolong beku elok di perangai, beku ibu tolong ngecek kayak gitu. Itu teman. Pernah kita lakukan seperti itu? Pernah. Kenapa? Karena itu sudah mungkin dikarasi sudah tidak mampu, dibikin rasa bersalah juga enggak. Posisi teman kita cobakan. Ternyata dengan memposisikan diri kita sebagai posisi teman ini, untuk pertama mungkin anak itu merasa, oh ya ibu ini pro ke saya. Dengan pro ke saya berarti dia akan menganggap ibu ini saja yang akan mau berteman dengan saya, ibu ini saja yang mau mengajak saya untuk berubah. Guru yang lainnya gimana? Dia tidak akan menyukainya. Maka anak itu akan menyukai 1 atau 2 orang guru saja. Tidak semua guru yang akan disukainya. Jadi posisi ini juga tidak bagus. Lalu yang keempat ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya wajahnya tegas, datar saja, dia biasa-biasa saja, tapi dilihatnya nanti 1, 2, 3 kasih sama dipanggil. Dari patang apa calik lah ya nak. Dak jo barubah, dak mangarati jo yang pak calik lah. Itu dalam posisi pemantau, dilihat, dipanggil dengan nada yang datar saja. Ya, lalu yang kelima ada posisi manajer. Nah, inilah yang sebaiknya kita mau jadi guru sekarang, posisi manajer. Kita panggil anak, kita ajak dia diskusi, bawa dia berkolaborasi, tanya sama dia apa yang dia mau. Kalau misalnya dia mengajukan sebuah saya punya begini Pak, saya inginnya ini, dengan begini saya baru bisa berubah. Coba ikuti. Kalau kamu memang mau berubah, apa langkah yang mau kamu buat untuk melakukan perubahan itu? Jadi kalau dalam sisi manajer ini kita memfasilitasi anak untuk mau bagaimana dia bisa merubah dirinya sendiri. Tidak kita yang memberikan solusi, tidak kita yang memberikan arahan, tapi kita hanya memfasilitasi dia yang berubah dari dalam dirinya sendiri. Itu yang kita mau dalam posisi kontrol ini. Jadi sekarang kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Tadi kalau dulu ada peraturan kelas, sekarang di kurikulum mereka nanti itu diusahakan kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diusahakan anak itu dia yang membuat peraturannya sendiri, dia yang mau bertanggung jawab di kelasnya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita kembalikan ke dia. Apa yang telah kalian sepakati di kelas? Apa yang telah kalian mau rubah di kelas? Nah, kalau dia yang membuat peraturan, dia yang harus bertanggung jawab. Kalau kita yang buat peraturan, dia harus ikut peraturan kita. Itu yang mau dirubah mindsetnya. Kalau dulu peraturan kelas, sekarang diusahakan keyakinan kelas. Oke, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Sebelum masuk ke segitiga restitusi, adakah Bapak Ibu yang mau membantu saya 2 orang untuk ke depan? Kita coba posisi kontrol tadi, bagaimana kita mengontrol diri kita. Adakah Bapak Ibu yang mau ke depan 2 orang?
Nika bersediakah ke depan? Bantu ke depan. Nika dan Bu Fitriati boleh bantu? Kita cobakan ya Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol itu. Kita yang mengontrol diri sendiri kata teman. Sekarang Bapak Ibu tugasnya di sini, coba kepalkan tangannya. Kebangkan tangannya Bapak Ibu. Nah, di sini anggap Sinika, maaf Ibu-ibu, Sinika yang pertama Bu Fitriati yang dapat kesempatan. Coba buka genggaman Bu Nika. Bu Nika pertahankan, anggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dilepaskan. Bu Fitri boleh menggoda, merayu, menggelitik atau apapun supaya genggamannya terbuka. Nah, digigit pun boleh, tapi harus terbuka kalau bisa. Kalau tidak bisa dibuka, waktunya 30 detik. Coba usahakan, pertahankan karena Bu Nika di sini itu adalah sesuatu yang berharga. Mungkin emas adalah, nah bisa tidak dibuka. Coba Bu Fitriati. Nah, gelitik boleh, di apa? Dikasih hadiah nanti boleh juga. Bu, kalau dibuka nanti saya kasih uang 20.000 mau orang. Coba rayu saja ibunya, boleh dirayu, diancam juga boleh kok Bu. Bisa Bu? Boleh. Ke pasar malam boleh dirayu-rayu, boleh bisa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita ganti posisinya. Bu Fitri lagi genggamannya, genggamkan tangannya Bu Fitri. Bu Nika boleh melakukan hal sama. Sesuatu yang berharga itu kalau dapatkan sangat alhamdulillah, apapun itu yang berharga bagi orang lain. Coba silakan Bu Nika 30 detik. Boleh dengan cara apapun. Dirayu ya, silakan mulai. Dirayu boleh, dipaksa boleh. Diapa-apakan, dibelai-belai juga boleh, dikasih hadiah juga boleh. Bukanlah, dirayu-rayu sedikit Ibu. Gimana? Bisa? Oke, gimana rasanya? Bisa? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa membukanya. Sekarang saya minta untuk Bu Nika. Kenapa Bu Nika tadi tidak mau membuka tangannya? Disuruh mempertahankan kepalan agar tidak terbuka. Iya, ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh dibuka. Tidak mau melepaskan apapun alasannya, apapun rayuan dari Bu Fitri. Kenapa juga tidak mau membuka? Karena kita belum punya prinsipnya. Jadi apa sesuatu yang kita pegang? Sesuatu yang kita pegang jangan dilepaskan, itu prinsipnya. Berarti kan berharga. Sangat berharga, kata Bu Nika. Berharga. Yang kita pegang yang berharga itu tidak boleh lepas ke orang lain, apapun itu konsekuensinya ya. Terima kasih Bu Pi semua. Begitu juga Bapak Ibu, kita dalam mengontrol anak selama ini kita pikir anak itu ngikutin kemauan kita karena kita bisa melakukan kontrol pada anak. Sebenarnya tidak, seperti Bu Nika dan Bu Fitriati tadi. Bagaimanapun Bu Fitri merayu Bu Nika tidak mau dia melepaskan genggaman tangannya karena dia punya prinsip itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Begitu juga sebenarnya anak kita. Dia melepaskan tangannya itu karena dia mau membiarkan kita mengontrol dia, membiarkan kita mengaturnya, membiarkan kita mengarahkan. Kalau seandainya sama dengan tadi prinsipnya, kontrol dirinya kuat, tidak boleh orang lain masuk ke dalamnya. Maka tidak akan ada yang berhak masuk ke dalam diri seseorang, mengontrol diri. Seperti datang terlambat atau apapun itu, kita sebenarnya membiarkan diri kita dikontrol orang lain. Tapi di saat kita berhasil mempertahankan posisi kontrol kita, maka itulah puncak dari keberhasilan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Ini mungkin baru ya kita dengar istilahnya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini adalah suatu cara pemecahan masalah pada anak-anak kita yang sebaiknya kita lakukan. Kalau sebelumnya kita panggil, kita selesaikan. Tapi di sini ada beberapa cara segitiga restitusi. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas anak ini. Menstabilkan identitas ini kita lakukan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dimulai dengan bertanya, "Nak, setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang salah yang kamu lakukan." Mungkin seperti itu, kita stabilkan dulu identitasnya. Nggak boleh kita langsung angka-angka yang tarik ada yang urus litak ibu udahnya. Itu
Belum? Boleh. Kita tanya dulu, stabilkan dulu identitas anak. Kembalikan dulu harga dirinya. Kembalikan dulu kepercayaan dirinya, kita stabilkan dulu. Yang kedua baru validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang dilakukannya tadi. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena setiap orang melakukan satu tindakan pasti punya alasan. Tidak mungkin kita datang ke sekolah punya alasan, tidak. Kita mau cubit orang lain punya alasan, tidak. Kita mau kasih hadiah sama teman kita punya alasan kan? Berarti setiap orang melakukan satu tindakan itu mempunyai alasan. Nah, yang kedua ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di saat kita tahu dia melakukan kesalahan, bilang ada caranya yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Disitulah nanti guru itu menanyakan keyakinan dia tadi, keyakinan kelas tadi. Di sini berhubungan nanti dengan keyakinan kelas, apa yang sudah dilakukannya, rencana apa yang akan dibuat ke depannya. Yang selanjutnya baru menanyakan keyakinannya. Kalau apa keyakinan kelas yang telah disepakatinya, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya. Baru setelah itu kita tanyakan mau menjadi orang yang seperti apa kamu ke depannya. Jadi kita lakukan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua baru kita validasi tindakannya yang salah tadi. Yang ketiga tanyakan keyakinan mana yang sudah dilanggarnya. Itu langkah-langkah di dalam kurikulum Merdeka untuk menstabilkan identitas anak, mengembalikan kepercayaan diri anak, dan membuat mereka bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin sekian ini saya ambil dari sumber-sumber yang di depan. Materi tadi saya ambil dari sumber yang saya cantumkan di depan. Lanjut, terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Srianti yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif ya kepada kita semuanya sebagai tugas aksi nyata pada PPG CPG Angkatan 6. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja kegiatan kita pada aksi nyata pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Salah janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.